Salam, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di tahun 2021 ini dalam ibadah Kapipar Resort GKI Tamiang Layang yang seharusnya kita selenggarakan di SPPAR Jemaat GKI Gumpa. Namun karena pandemi COVID-19 ini masih belum berlalu, maka kita mengambil kesimpulan untuk tetap mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Demikian juga untuk yang bertugas. Oleh sebab itu kami bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Pendeta Dara Natalia Christina STH yang bisa melayani kita di sore hari ini dalam potom salam, pelayanan firman Tuhan, doa syafaat dan berkat Tuhan. Demikian juga kepada pengurus Kapipar lainnya. Dan kami juga berterima kasih atas dukungan paduan suara dari SPPAR Jemaat GKE Pulau Jagau Hepung Wewai yang menyampaikan himne Kapipar. Demikian juga kami berterima kasih kepada ibu-ibu SPPAR Jemaat GKE Tamiang Layang lingkungan Galilea yang mendukung kita dalam ibadah ini melalui puji-pujiannya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memasuki ibadah ini dari awal hingga berakhir nanti, dan setelah selesai ibadah ini akan ditayangkan juga kunjungan kasih yang dilaksanakan kepada sesepuh SPPAR Jemaat GKI Gumpa dan didampingi oleh Ibu Pendeta Dara Natalia Christina STH bersama-sama dengan Ibu Vikaris Wista STH. Demikian untuk diketahui bersama. Selamat mengikuti ibadah. Kita menyanyikan lagu himne Kapipar. Kita tabiskan ibadah kita dengan potom dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Kasih Tuhan
Karunialah Bapa kami yang ada di dalam kerjaan surga pada siang hari. Pada saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Sehingga pada saat ini kami melaksanakan kebaktian SPPR kami, seresut kami yang layang. Tuhan, Engkau memberkati kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami menyampaikan dengan dosa dan kesalahan Tuhan, kami yakin dan percaya kasih setia Tuhan selalu menyucikan, menguduskan kami supaya kami layak untuk memuji mempermuliakan nama-Mu, bahkan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami ya Tuhan, kami akan membaca dari sebagian firman-Mu, kiranya Engkau menyertai memberkatinya hanya di dalam nama anak Yesus Tuhan kami. Amin. Baik, ibu-ibu yang dicintai dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca Alkitab yang ditentukan sesuai dengan Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, yaitu terambil dari Markus pasal 3 ayat 13 sampai ke 19a. Di atas perikop, Yesus memanggil ke-12 rasul. Yang demikian bunyi firman Tuhan bagi kita semua. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. 12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak buruh. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Demikian bunyi firman bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Kita akan bersama-sama masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Putra-Mu Yesus Kristus berfirman kepada kami, manusia hidup bukan karena roti saja, tetapi karena tiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Oleh sebab itu kami semua, kaum perempuan-Mu, ingin menyendengkan telinga kami menerima firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami, agar firman yang kami dengar dapat kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang sudah dibacakan bagi kita pada kesempatan hari ini, dari Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-13 sampai 19a, dalam rangka ibadah Kapiper di Jemaat GKE Gumpa, dengan perikop bagi kita semua, Yesus memanggil ke-12 rasul. Saya ingin mengawali dari pemberitaan firman Tuhan pada saat ini untuk menunjukkan kita sesuatu, dan saya akan mengambilnya bagi kita. Bunga. Apa yang menarik dari pot yang saya pegang pada saat ini? Yang menarik perhatian dari apa yang saya pegang adalah warna-warna yang sangat serasi dari satu pot bunga ini. Pot yang berwarna ungu dan putih, bunga yang berwarna pink dan juga merah kuning, daunnya yang hijau yang menarik, sehingga kemudian keserasian dari warna pot, warna bunga, warna daun dan batang pada akhirnya kemudian memberikan pandangan yang indah bagi setiap orang yang melihatnya. Izinkan saya untuk kemudian mengambil contoh ini sebagai kemudian contoh bagi kita untuk memaknai proses dari panggilan Allah atas kehidupan tiap orang percaya. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah memilih orang-orang yang percaya dalam kehidupan ini
untuk melaksanakan penggenapan dari misinya. Ia bukan dari satu orang yang punya karunia yang sama. Ia bukan dari satu orang yang punya latar belakang suku dan bangsa yang sama. Ia bukan kemudian dari warna yang berbeda. Tapi proses panggilan Allah untuk penggenapan misi selalu kemudian Allah lakukan dari latar belakang yang berbeda, baik karunia, baik kemudian suku, bangsa, baik warna kulit, ras, dan segala hal yang kemudian ada pada pribadi-pribadi tersebut. Yang berarti Allah memanggil setiap orang untuk menggenapkan misi, dipersatukan dalam karunia yang berbeda untuk kemudian bisa mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jika kita membaca firman pada saat ini ke-12 Rasul, ia bukan hanya berbicara tentang nama yang hanya disebut oleh Markus dalam ayat yang ke-16 dan sampai yang ke-19, tapi ia berbicara tentang kemudian mereka yang punya karakter berbeda, mereka yang punya latar belakang tempat berbeda, mereka yang punya karunia berbeda, yang dipersatukan oleh Tuhan untuk menggenapkan misi. Jadi jika demikian, apa yang mau kita maknai sebagai kaum perempuan? Jangan khawatir jika karunia kita berbeda satu dengan yang lain. Jangan pula iri ketika kemudian melihat kelebihan dan karunia orang lain. Terimalah diri kita karena Tuhan menempatkan kita dalam pelayanan, dalam jemaat, dalam hidup bermasyarakat berbeda, punya satu tujuan yang sama. Semuanya pasti dipakai oleh Tuhan dan dipersatukan oleh Tuhan untuk memuliakan namanya. Kemudian yang kedua, kalau saya, ibu-ibu semua adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan kehendak Allah dalam hidup ini, jangan khawatir. Saat Allah kemudian memanggil kita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita dalam hidup, bukan tanpa pertolongan dari Tuhan sendiri. Kita melihat firman Tuhan saat 12 murid ini kemudian dipanggil atau 12 rasul ini kemudian dipanggil oleh Allah. Bukankah pertolongan Allah juga ada atas mereka? Allah menyertai dalam ayat yang ke-14. Allah juga mengutus dalam ayat yang ke-15. Allah juga memberi kuasa kepada mereka dalam ayat yang ke-16. Olehnya mari kita melihat saat Allah panggil kita bukan tanpa pertolongan. Allah pasti memberikan Roh Kudus, Allah pasti menyertai, Allah pasti memberikan kuasa yang memampukan kita untuk melakukan tiap karyanya. Kiranya ibu-ibu semua diperlengkapi untuk kemuliaan nama Tuhan dan diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus-Nya, sehingga mampu berkarya dan berguna di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan karena Engkau memilih kami dan menganugerahkan kami karunia agar kami dapat senantiasa memuliakan Tuhan dengan setiap karunia dan talenta yang Tuhan anugerahkan. Pakai kami semua agar kami kaum perempuan-Mu tetap senantiasa diberikan pertolongan dalam kami melakukan tugas dan pelayanan. Secara khusus kami yang dipanggil untuk senantiasa memuliakan Tuhan di tengah-tengah keberadaan kami baik di keluarga, seksi pelayanan perempuan, KPP Resort, dan juga ketika kami dipercayakan tugas dan pelayanan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Agar oleh pertolongan Tuhan, kami dapat senantiasa melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Saat ini Tuhan dalam suku dan syafaat ini pula, kami berterima kasih seraya menyerahkan kehidupan kami kaum perempuan-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami agar kami tetap senantiasa beroleh kesabaran, hikmat, dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai seorang istri, seorang ibu dalam kehidupan rumah tangga, baik sebagai anggota ataupun pengurus seksi pelayanan perempuan atau KPP Resort GKE Tamiang Layang, bahkan kami yang dipakai oleh Tuhan bekerja dalam segala bidang usaha dan pekerjaan, agar kami semua dapat senantiasa memberikan diri kami sepenuhnya melayani Tuhan melewati kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih sekalipun di masa pandemi, kami tetap saling meneguhkan dan menguat melewati ibadah kami.
pelayanan yang dilaksanakan Kapipar Resort dapat berjalan dengan baik. Dan kami menyerahkan dalam doa ini serangkaian program, baik seksi pelayanan perempuan di seluruh kawasan Resort GKI Tamiang Layang, dan juga Kapipar Resort GKI Tamiang Layang. Biarlah semuanya dapat berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga sekalipun berada di tengah perjuangan melewati pandemi, kasih setia Allah tetap memimpin, memberkati, memampukan kami tetap kuat dalam iman pengharapan dan di dalam setiap persekutuan ibadah kami. Kami serahkan secara khusus SP Pargumpa yang juga boleh dipercayakan oleh Tuhan menerima pelayanan Kapipar pada bulan Januari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati sehingga SP Pargumpa tetap bertumbuh dalam iman pengharapan yang teguh kepada Tuhan Yesus, diberkati dalam setiap tugas pelayanan sehingga tetap senantiasa memuliakan Tuhan dalam pemberitaan Injil. Kami senantiasa percaya Allah menopang memberkati kami semua, memberkati rumah tangga kami, memberkati suami anak-anak kami, memberkati semua tugas dan tanggung jawab kami sedemikian rupa. Pakai dan bentuk kami tetap menjadi perempuan yang kuat dan bijak dalam hidup ini, agar kami terus senantiasa mengarahkan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar, mengingatkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu SPPer yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan syukur bisa dikumpulkan melalui bendahara SPPer yang ada di jemaat masing-masing. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang diambil dari 1 Tawari pasal yang ke-29 ayat yang ke-14 yang demikian bunyinya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan yang Tuhan nyatakan di tengah keberadaan kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas napas hidup, kesehatan, dan kekuatan yang memampukan kami untuk bekerja. Sehingga melalui setiap usaha dan pekerjaan kami beroleh berkat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami bersama-sama ingin mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami dan bakti kami kepadamu atas segala kebaikan-Mu. Biarlah persembahan kami ini berguna untuk pekabaran Injil-Mu, sehingga setiap orang yang belum mendengarkan kebenaran firman-Mu akan mendengar dan mengimani bahwa hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersama dengan itu pula kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami. Bentuklah kami sesuai dan surut dengan kehendak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan, dan kehidupan kami menjadi persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ibu SPPer yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sementara persembahan kita kumpulkan, kita memuji nama Tuhan dari nyanyikanlah kidung baru nomor 199, baik yang pertama dan yang ketiga, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku.
Walau ku perhatikan tak sesama, atau ku biarkan tegar, ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kita di dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal. Dia melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, ibadah Kapipar Resort GKE Tamiang Layang telah berakhir. Terima kasih atas kebersamaan kita semua, atas keikutsertaan kita di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Kita akan berjumpa kembali di bulan depan bersama-sama dengan SPPAR Jemaat GKE Jaweten, dan pendukung puji-pujiannya akan kita beritahukan selanjutnya. Demikian, salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.